Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Buat Sobat Asa nanti yang mau gabung, mau tanya-tanya bisa langsung ke kolom komentar di live Facebook ataupun juga bisa WA ke nomor 0857 07941029. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, LMI Kota Blitar dan IKADI Kota Blitar. Dan tentunya sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Kita sapa dulu narasumber cantik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini dari aura-auranya ini terpancar lagi apa ya, ceria ini kayaknya. Aduh, harus ya. Sedikit ngantuk. Oh gitu ya. Nggak kelihatan berarti. Kayaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dokter, ini sore hari ini juga masih tetap semangat dong tentunya. Betul. Kenapa nih semangatnya? Semangat, masih hari Selasa dan masih baru awal bulan. Oh iya, celengannya. Masih baru dibuka dompetnya. Wah, belum tipis dokter. Kalau besok mungkin besok sudah mulai tipis kan. Ajaran baru ya. Iya benar-benar. 2 orang dokter. Wah, langsung jadi curcol nih. Iya Sobat Asa, ini ya di Studio 1 ada Dr. Febiana Wulansari. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang kejang demam. Nah ini khususon para ortu, para bunda, ayah juga boleh dong. Ya, ayah, bunda, orang tua yang di rumah ya, ini harus menyimak ini ya. Karena ini juga sering terjadi di sekitar kita maupun di rumah kita ya. Tentunya yang punya anak-anak kecil. Iya benar. Okay. Malah kadang yang lebih panik ayahnya. Nah, biasanya gupuh ya dokter. Gupuh. Kalau udah nyari-nyari mana nih dokternya, mana nih perawatnya. Nah, semua kena gebrak nih. Wah. Ini kayaknya banyak pengalaman pribadi nih. Ya Sobat Asa, sore hari ini kita akan membahas tentang kejang demam. Monggo dokter bisa dimulai. Oke, ini tentang kejang demam ya, Kak Ayu. Kalau kita keinget kata kejang itu pasti kan bayangannya langsung aduh ini parah ini. Nah, benar. Ini langsung ini harus periksa ini. Harus butuh penanganan cepat ini. Oke. Kalau dibiarin bisa gawat. Kalau orang Jawa bilangnya step. Iya, betul. Tapi bisa jadi gitu sih soalnya. Lanjutannya kejang demam soalnya. Nah, step. Nah, di sini kita sekalian nanti bahas tentang apa sih kejang demam dan juga step itu. Nah, untuk kejang demam sendiri sesuai dengan judulnya kejang demam ya, berarti kondisi kejang yang didahului dengan demam. Demamnya itu seberapa tinggi sih sebenarnya? Jadi suhunya itu sekitar 38 atau lebih dari itu. Bisa sampai 40, bisa sampai mungkin 41. Apalagi akhir-akhir ini pasti Kak Ayu sendiri pernah ketemu kan anak-anak sering banget suhunya itu tinggi. Aduh Dok, atau Mbak Mas kok ini suhunya anak saya 41, saya takut kejang. Nah benar sekali. Iya. Berarti itu di ambang di atas 38 ya dokter ya? Iya. Untuk ambangnya sejauh ini yang masih ditetapkan adalah 38. Sedangkan untuk ukuran usia munculnya kejang demam itu sekitar bayi usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau misalkan di bawah 6 bulan berarti itu meskipun kejangnya cuma sekali atau bentar, itu dikatakan sebagai penyakit yang cukup parah. Terutama usia kurang dari 6 bulan dan di atas 5 tahun. Oke, sebentar. Ini berarti yang harus digarisbawahi kejang demam itu muncul di usia atas 6 bulan bawah 5 tahun. Betul. Itu untuk yang bisa dikatakan kejang demam. Sedangkan kalau misalkan dia kejang, dia juga demam, tapi usianya kurang dari 6 bulan, disepakati bahwa ternyata itu bisa dikatakan kejang.
Oke. yang disertai demam, bukan Bukan demam kejang demam ya. diikuti dengan kejang. Oke. Tuh. Beda ya ternyata ya. Beda banget Oke, oke, ternyata. oke. Iya, berarti kalau ada anak usia SD berarti kan 7 tahun ya dokter. Ketika dia kejang berarti belum tentu itu kejang demam. Bisa Iya, penyakit yang lain mungkin ya. betul Oke, sekali. ya. Nah, mungkin kalau Kak Ayu sendiri kan selama ini udah praktek agak lama, udah Iya. cukup lama ya. Iya, benar. Ketemu nggak? Sering ketemu kasus kejang demam gitu? Sering ya. Mm-mm. Kadang-kadang memang yang sering saya lihat itu anak-anak usia bayi yang sering Iya. sekitar ya di atas 1 tahun lah, yang Iya, paling sering itu betul, masih ya paling sudah bisa jalan lah sekitaran itu iya. yang sering kali terjadi. Dan kadang-kadang juga ini terjadi pada anak saya dokter. Nah ini jadi curcol lagi. Oke, mungkin kayak kita bisa sekaligus Iya, benar. relate ya. Karena gini, ketika anak saya dua-duanya ya, ketika suhunya tinggi sekitar di atas 38, 39, itu muncul seperti apa ya kalau orang Jawa bilang kayak kaget-kaget gitu, kayak apa ya namanya? Kayak kejut gitu ya. Tiba-tiba Nah, gitu, benar. gitu. Nah, itu sempat saya berpikir apakah ini kejang, tapi ternyata cuman sekilas aja. Habis itu kadang banyak mengigaunya, dokter. Nah, ini dua anak saya itu pernah juga Sering terjadi, kayak gitu ya. terjadi ketika suhunya tinggi. Dan ternyata kalau untuk kejang demam itu ya, dokter ya, usianya ya. Ada rentang usianya. Oke. Jadi kadang itu banyak yang datang misal ke klinik juga atau ke IGD itu langsung kayak gupo kan bahasanya, gupo langsung kayak digendong itu, wah ini kejang ini. Ternyata benar waktu dibawa, mbak ini kejang gitu. Udah berapa lama bu? Kayaknya masih diingat-ingat, kayaknya nggak sampai 5 menit gitu. Masih barusan. Terus kadang waktu datang pun juga kondisinya masih kejang-kejang gitu. Oke. Nah, kalau untuk ciri khasnya kejang nih, ternyata kejang itu maksudnya adalah gerakan yang berulang-ulang. Baik itu yang pasti ada ciri khasnya mata melirik ke atas, terus tangan dan kaki yang menghentak-hentak, jadi kayak kelojotan. Tapi juga ada kejang yang cuma diem tok. Jadi kayak tiba-tiba kayak diem, dipanggil nggak nyaut, nonton TV tiba-tiba diem aja, ngeliat layar. Nggak ada gerakan ya? Nggak ada gerakan, dipanggil, ditepuk-tepuk juga nggak bangun, nggak sadar. Nah itu juga kejang. Terus tangannya berputar-putar, itu juga disebut kejang juga. Macam-macam ya ternyata ya. Iya, ternyata itu menentukan untuk jenis kejangnya nanti. Dan itu juga bisa disebut kejang. Jadi kadang orang tua anaknya demam tok, tapi ternyata dalam perawatannya itu ada kejang, yang ngunangi cuma petugas kesehatannya. Sedangkan orang tua berpikirnya, loh ini biasanya di rumah juga kayak gini loh. Ini kejang. Berarti kurangnya pengetahuan orang tua berarti ya dokter. Oke. Ya. Berarti kalau seperti orang ini agak melenceng, kayak orang epilepsi itu juga kejang termasuk dokter. Epilepsi, kita bilangnya ayan atau step itu juga kejang. Masuk kejang ya. Oke, ya. Nah, membahas sedikit nih soal epilepsi. Epilepsi itu kan juga satu ciri khas dengan kejang demam, kejangnya. Tapi kalau epilepsi itu bedanya dengan kejang demam, kalau kejang demam kan pasti suhunya meningkat. Lebih dari 38 derajat, terus usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Terus mungkin dia ada turunan dari ayah, karena memang setelah kita kulik-kulik nih, anak-anak yang punya riwayat kejang demam biasanya riwayatnya dari ayah. Kalau mungkin dulu waktu kecil ayahnya kejang, bisa jadi itu nurun ke anak. Resiko ya. Gitu. Tapi tidak semuanya akan terjadi seperti itu. Terus ada lagi tergantung durasinya. Kalau kejang demam kita kan ada pembagiannya nih, yang simple atau yang sudah kompleks. Yang kompleks ini kan pasti ada risiko untuk berkembang menjadi epilepsi. Sedangkan kalau yang simple ini dia durasinya kurang dari 15 menit. Makanya penting banget untuk niteni jam berapa, jam berapa, terus berulangnya apakah cuma sekali atau dalam 24 jam 2 kali. Beberapa kali, itu nanti arahnya sudah ke pembagian kejangnya beda lagi. Untuk tata laksananya juga beda ya tentunya. Betul. Kalau kejang demam sendiri ya dokter, kalau dibiarkan apakah akan sembuh dengan sendirinya atau harus ada penanganan khusus nih? Kalau untuk kejang demam
sekiranya kita sudah terbiasa, maksudnya bukan terbiasa ya, jadi kayak anaknya ini punya sakit, misal batuk pilek atau demamnya tinggi, ternyata dia habis mual muntah. Nah, yang kita tangani adalah penyebab dari demamnya itu sendiri. Oke. Gitu. Karena kalau kejang mungkin durasinya kurang dari 5 menit, cuma sekali dalam 24 jam, dan tidak punya riwayat kejang apapun. Setelah kejang juga anaknya sadar, tidak ada gangguan tumbuh kembang, nah itu masih bisa diobservasi. Tapi kalau sudah berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam, nah itu yang harus segera berobat. Mungkin kalau obatnya untuk kejang demam, penurun demam ya. Iya. Berarti kalau istilahnya demamnya turun mungkin bisa reda ya. Iya, betul. Iya, tapi mungkin kayaknya cara amannya memang langsung segera ke rumah sakit ya, atau fasilitas kesehatan terdekat ya mungkin ya. Iya, betul. Harus ketemu tenaga kesehatan. Soalnya rata-rata takut anaknya disuntik kan pasti. Benar sekali. Saya nggak mau ke rumah sakit, cukup ke bidan atau mantri lah. Tapi kalau sama bidannya disuruh ke rumah sakit, iya harus harus ngikut ya. Atau ke klinik, iya. Tapi ternyata nggak mau. Betul. Karena kadang-kadang kan tidak semua vaskes mungkin ya mempunyai obat yang khusus ya. Jadi harus ke fasilitas yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan penanganan. Nah, ini kadang-kadang ada mitos juga sih dokter. Ini mitos atau fakta ya yang berkembang di masyarakat. Ketika seseorang anak itu kejang, kemudian kita tangani dengan pemberian bubuk kopi, ini benar nggak sih dokter? Aduh, iya. Pernah nggak denger nih? Kayaknya aku belum pernah ketemu yang kena bubuk kopi. Tapi kalau dilumurin bawang seluruh tubuh, aku pernah ketemu. Oke, bawang putih ya? Bawang merah. Bawang merah. Jadi kayak sate ya? Jadi masuk ke klinik, masuk ke kayak gitu tuh kadang, loh kok bau bawang. Akhirnya tanyain, loh Bu, ini apa diboboi sama berambang? Iya, soalnya takutnya nanti tambah kejang, jadi panasnya diturunkan pakai berambang. Udah dikasih paracetamol belum? Sudah, tapi takut. Jadi tetap diboboi berambang. Aku langsung, aduh iya. anaknya saya kepanasan. Iya, ingat benar-benar. Iya dokter, itu biasanya bawang merah, jeruk nipis sama minyak kayu putih. Iya benar. Kalau minyak ya kita masih bisa toleransi ya, tapi kalau kayak aduh kopi, kayaknya ini kopinya berarti dibobokin seluruh. Iya. Wow. Ini saya juga enggak tahu ya, maksudnya ini itu apa mungkin ada komposisi dari kopi yang membuat suhu badan turun kayak tadi ya, bawang merah bisa. Nah, kan mungkin bawang merah kalau kita pikir ya bawang merah itu kan panas ya dokter ya. Iya benar. Panas, kena suhu panas tambah Iya, kalau analogi kita kalau biasanya kan kalau anak saya biasanya kalau suhunya tinggi disuruh kompres air hangat. Nah, apakah bawang merah itu menggantikan yang hangat itu ya mungkin ya? Iya ya. Menggantikan air hangat. Menggantikan yang hangat itu mungkin ya. Tapi ya. Iya benar. Ya, tapi kalau itu di istilahnya kalau disandingkan dengan dunia medis ini bener nggak sih sebenarnya kayak gitu dokter? Kalau untuk pengobatan konvensional ya, atau tradisional sih. Tradisional benar. Mungkin itu ajaran dari dulu nenek moyang ya mungkin ya. Wah, kalau udah ajaran nenek moyang, aku juga harus baca-baca lagi. Siapa tahu, soalnya memang kalau secara medis itu belum terbukti efektif. Jadi karena kan itu pengobatan dari luar, gitu. Untuk membantu oke lah nggak apa-apa, selagi anaknya mungkin nggak ada beruntusan. Oh iya benar, karena panas ya. Nggak alergi atau mungkin nggak punya istilahnya gampang keringetan, nanti takutnya kan keringetan. Iya, tambah merah-merah gitu. Betul, jadi nanti malah kejangnya nggak sembuh, tambah panas, tambah beruntusan. Muncul masalah baru nih. Betul. Tapi kalau masih aman dan memang ya udah wis jauh dari fasilitas kesehatan, ya itu boleh dilakukan, tapi harus tetap mencari pertolongan sih. Iya. Nah, ini tadi jauh dari fasilitas kesehatan. Ini apa yang harus kita siapkan sebagai orang tua, khususnya ya, yang mungkin tinggal di daerah pelosok yang jauh dari fasilitas kesehatan, yang punya anak, apa sih harus kita siapin di rumah nih untuk jaga-jaga mungkin ya? Starter pack utama kalau punya anak kecil tuh kayak paracetamol di mana-mana. Untuk siap dia ketika panas ya mungkin ya. Panas. Tapi pasti apalagi kan habis ada kasus yang gagal ginjal akut ya pada anak. Anak-anak kan langsung kayak orang tuanya, bener. sirup
efektif Aman nggak ya? enggak? Iya benar-benar. Ginjal anak saya jadi kayak gini Oh, iya, nanti bener jadi ya. bengkak. Sih. Jangan-jangan nanti gatal dikit orang tuanya, lu ini pasti gara-gara paracetamol. Oke, gitu. wah, Nah repot untuk juga ya. dosisnya mungkin bisa ditanyakan ya ke yang paling dekat pasti apotek. Apotek waktu beli mungkin ya. Jadi kayaknya kita memang kolaborasi menyeluruh ke Oke. petugas apotek, biasanya mereka cukup membantu. Ini dosisnya sekian, harus Oke. diminumnya minimal 3 kali sehari. Oke. Kalau memang dari kita pun sebenarnya umpama anaknya ini sudah diberikan penurun panas kok belum turun, bisa dikompres pakai air hangat kuku sih. Oke, jangan air panas ya. Iya, kalau melonyo kayaknya. Jangan-jangan Oke. luka bakar. Iya, timbul masalah lagi. Betul. Iya, kadang ini ya dokter, bener tadi ketika sedia paracetamol, pikirannya juga macam-macam, nanti aman gak gini ya. Terus yang kedua ini dokter, saya juga yang sempat dengar juga ya, kalau saya sedia obat di rumah itu saya berasa anak saya bakalan sakit. Nah ini loh dokter, Iya, Deng. berasa nanti akan sakit nih, jaga-jaga kayak mempersiapkan anak sakit. Iya bener, tapi ya gimana itu ya? Nah itu sebenarnya kejadian beneran atau gimana? Iya, kejadian benar. Jadi saya pernah menemukan ya, maksudnya beberapa orang itu ketika ya kan, karena kita sharing sesama orang tua ya. Jadi kalau saya punya anak, mulai anak saya kecil itu bla 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 bla, saya sedia di rumah pengukur suhu sama paracetamol sirup untuk jaga-jaga ketika panas. Nah itu ada komen nih istilahnya. Wah, kalau kita sedia obat, berarti kita itu menyiapkan anak kita untuk sakit. Kita nggak berusaha, bukan kita mengharapkan anak sakit. Kita, ini. Oh iya ya bener ya. Padahal, iya mungkin beda apa ya istilahnya, beda Kayak pemikiran. sudah persuasi gitu ya, sugestinya. Iya, benar. Nah, ini yang benar yang mana ini? Saya jadi waktu sharing jadi wah, ada benernya juga, tapi nanti ketika anakku panas, aku juga repot. Iya, kalau nggak ada apa-apa. Beli obat, aduh minggu, apotek tutup Nah, benar. Aduh. Jadi ini gimana? Ini sama-sama benernya, apa sama-sama salahnya? Apa ada yang benar? Ini gimana ini dokter? Wah ini sesuai dengan sugesti aja sih menurutku. Kalau memang menurutku lebih baik menyiapkan daripada tidak sama sekali. Karena kadang anak sakit tuh tiba-tiba muncul, misal siangnya masih main aktif, minum es sana sini nggak apa-apa, terus malamnya waduh naik panas tinggi, malam nggak bisa minum obat, benar-benar rumahnya jauh. Nah ini lebih baik sedia payung sebelum hujan. Betul, kayak orang Jawa ya bilangnya, benar. Jaga-jaga. Mendung-mendung gini jadi inget payung deh. Oh iya, aduh enak nih kayaknya. Ya bener, berarti pepatah itu bener ya, sedia payung sebelum hujan. Bukannya kita mengharapkan anak kita sakit atau kita mempersiapkan anak, bukan mempersiapkan sih, kita pingin anak kita sakit enggak ya, tapi sedia jaga-jaga. Nah, kayak ada lagi kalau misalkan mungkin di kota besar ya, atau mungkin di Blitar nih kan kotanya udah modern, modern, bahkan orang-orang yang dari pedesaan mungkin sudah mulai melek teknologi, jadi mereka buka-buka halodoc, terus aplikasi medis gitu, dok kok boleh dikasih obat anti kejang lewat dubur. Nah gitu. ini bener. Nah biasanya waktu datang tuh, Bu ini udah dikasih obat apa? Oh sudah dimasukin yang dari dubur gitu, entah mungkin penurun panas atau mungkin yang anti kejang. Nah itu sebenarnya boleh, cuman harus mengukur dari kemampuan kita sebagai orang tua ya, maksudnya tatak atau enggak, karena balik lagi kalau dari kami pun percaya ketika kita memberikan obat untuk anak kita, kalau kita enggak percaya pada obat ini atau mungkin kita enggak lillahi ta'ala ikhtiar aja sama istighfar semoga ini berhasil. Nah itu kalau kurang itu semua nanti obatnya itu juga bisa nggak sama aja ya. Jadi kayak aduh tatak apa enggak benar sekali. Kalau dari panduan kesehatan untuk kejang demam sebenarnya masih aman untuk orang tua memberikan anti kejang di rumah, karena batasnya 2 kali dan setiap diberikannya ada 5 menit selangnya, jedanya. Iya, tapi kalau misalkan memang tataknya cuma sekali,
terus aduh masih panas, sudah diberikan paracetamol kok belum turun, takut kejang lagi. Oke. Kita akan tetap mau meriksa kok, meskipun kita di klinik atau mungkin di tempat praktek mantri, kita tetap akan periksa kan seperti itu. Jadi sebenarnya boleh ya, tapi ya harus gitu. itulah ada rambu-rambunya mungkin ya. Wah, geluduk. Ini Aduh. dirasani sedia payung. Bawa mantel nggak nih? Wah. Bawa, tapi celana doang. Wah, ini pengen hujan-hujan nih kayaknya. Kok nggak ada bakso lewat ya? Iya, gak denger dokter dari dalam. Ya, kita bincang tentang kejang demam ini kemana-mana kan memang cuacanya kayak gini ya. Mendukung banget ya. Benar. Apalagi sekarang musimnya liburan. Oh iya benar. Anak-anak musimnya liburan pasti main ke tempat wisata, minum es apa segala macam, pulang-pulang panas. Pas ini berarti. Temanya pas ini berarti. Pas sekali. Aduh. Oh iya. Terus kita belum bahas soal sebabnya ya. Oke, penyebabnya sendiri. Kalau untuk kejang demam mungkin dari pencetusnya demamnya terutama. Oke. Mungkin ya itu lagi ya, habis main atau main air, kungkom-kungkom sampai berjam-jam, renang itu ya. Terus semuanya. Aduh capek, ternyata habis itu panas. Kalau anak-anak kan sebenarnya panas kecapean itu masih wajar ya. Dan kalaupun kita mencukupi cairannya, makan minumnya los, itu akan turun sendiri. Sebenarnya ya. Iya, karena demam itu kan bukan penyakit sebenarnya. Dia semacam warning sign bahwa mungkin ada gangguan di dalam tubuh. Ada sesuatu nih. Berarti istilahnya panas-panas aja, nggak ada batuk pilek, nggak ada muntah, nggak ada panas-panas aja ya. Betul. Kayak sinyal gitu ya dokter. Betul. Kadang itu orang tua mungkin ada yang overprotective sama anaknya. Ini anak satu-satunya, anak emas. Only Saya sudah menantikan ini 10 tahun. Dia tiba-tiba demam tinggi 40 derajat. Akhir-akhir ini banyak kan Kak. Iya benar-benar. 40 derajat udah dilakukan ya normal. Tapi kok panas gitu ya? Ada ya, tapi kok panas gitu. Setelah dicari-cari ternyata orang tuanya ini anak demam sudah 3 hari, nggak mandi sama sekali. Terus habis minum es, punya radang di tenggorokan dan itu nggak kelihatan karena memang nggak ada batuk. Iya ya. Dikirain tidur ngorok udah biasa. Nah itu salah satu penyebab demam, itu bisa jadi karena infeksi. Iya tenggorokan ya. Nggak tahu ya. Benar-benar sekali. Apalagi kalau di bawah 5 tahun tuh tenggorokannya yang itu apa ya namanya, amandel ya. Iya. Itu lumrahnya memang besar. Tapi kalau sudah membuat ngorok, berarti itu artinya sudah ada sesuatu infeksi. Apa tambah besar, tambah nutup. Jadi kalau dia infeksi dikit, kecapean dikit, radang terus demam. Infeksinya bisa dari mana-mana. Gitu. Nah ini dokter, kalau untuk kejang demam sendiri itu istilahnya ya, berbahayanya itu ketika berlangsung lebih dari berapa menit nih dokter? Kan kadang ada yang sudah dikasih obat ternyata masih kejang terus. Nah ini warningnya lagi gimana ini dokter? Berapa lama? Warningnya maksimal mungkin paling aman 15 menitan ya. Atau mungkin dalam waktu 15 menit itu dia nggak kejang cuma sekali, kejangnya sudah berulang kali. Dan tidak ada kesadaran penuh di antara kejang. Maksudnya sadar penuh dia nangis. Itu sudah sadar ya kalau nangis itu ya? Nangis dia sadar. Tapi kalau dia cuma tidur diem, terus tiba-tiba melek lagi terus kejang lagi, ternyata ada muntah gumoh. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Langsung aja dibawa ke tenaga kesehatan untuk diberikan arahan lebih lanjut. Benar-benar jangan didiamin di rumah ya. Betul. Kalaupun deket sama fasilitas kesehatan mah langsung lari aja ya. Nah dokter, kalau kejang demam sendiri ini ketika tidak diatasi ada masalah nggak nanti sama mungkin otaknya atau tumbuh kembangnya gitu mungkin? Kalau untuk kejang demam yang sederhana, cuman sekali dalam 24 jam, terus nggak berulang lagi, anaknya juga makan minum baik. Terus terutama tumbuh kembang sih. Yang ini yang harus diwaspadai di anak-anak yang mengalami kejang demam. Apakah tumbuh kembang setelah kejangnya itu menjadi lambat, atau bahkan yang awalnya dia sudah bisa, mungkin usia berapa dia sudah bisa ngoceh, terus jadi pendiam, atau mungkin tangannya jadi nekuk gini. Waktu awal kejang juga perasaan juga cuma kaku kok jadi nekuk. Nah itu yang harus jadi semacam perhatian khusus, karena artinya
efek kejangnya ini bukan cuma kejang demam biasa. Yang harus diwaspadai, harus benar-benar konsul, bahkan ketemu dokter spesialis. Oke. Wah, ini nggak bisa diremehin ya sebenarnya. Sebenarnya gitu juga. Wah, ini ayah bunda harus benar-benar waspada loh ya, karena kayaknya sepele, bisa biasa mah ini kejang-kejang gini, ternyata balik lagi. Ternyata aduh, agak ngeri juga iya, benar. Jadi orang tua ternyata tantangannya banyak. Tapi harus siap loh jadi orang tua. Oh iya. Jadi nyindir nih saya. Sudah berpengalaman. Udah 2 soalnya. Udah 2 ya. Buntutnya udah 2. Iya, jadi untuk persiapan di rumah, kemudian ketika terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan dan setelahnya mungkin ya dokter ya. Iya, betul. Oh iya, soal yang geragap tadi. Jadi kalau geragap tapi tidak ada ciri khas kejangnya seperti mata melirik ke atas, terus penurunan kesadarannya, itu sebenarnya masih bisa untuk diobservasi dulu di rumah ya. Apakah mungkin sebenarnya geragap itu tahap-tahap tidur, jadi ada tidur yang begitu dalam sehingga dia muncul kayak kita mimpi kepleset. Iya benar. Mimpi terus nanti kalau dibangunin orang pernah iya benar kayak iya. gitu. Bisa jadi fenomena tahapan tidur kalau untuk geragapnya. Karena saking panasnya mungkin ya dokter. Iya betul. Nah berarti kalau itu kita harus sering-sering cek suhu mungkin ya kalau di rumah ya. Harus punya itu suhu yang unyu-unyu, mungkin gambarnya Keropi. Iya benar. Banyak kok di apotek itu kita beli gitu ada kok. Dan harganya juga maksudnya nggak mahal lah, maksudnya masih terjangkau lah. Ini pengalaman saya loh. Anak saya ini sudah berkali-kali nih beli tem karena itu tadi rusak. Iya dokter. Aduh. Yes, kalau nggak gitu jatuh buat mainan anak, tapi nggak apa-apa sih. Istilahnya misalkan itu rusak, memang harus kita beli lagi karena ya memang manfaatnya lebih besar daripada kan cuma sekali ya belinya, tapi betul. Bisa dipakai berkali-kali dan itu juga istilahnya aset kita. Apalagi kalau bunda-bunda kan pasti tingkat cemasnya. Iya, daripada kita gupuh. Jadi harus itu sih, harus sedia itu di rumah. Itu menurut saya ya. Menurut saya yang sebagai orang tua yang intinya harus sedia payung sebelum hujan itu tadi ya. Jaga-jaga biar nanti pas saat terjadi itu langsung set. Apalagi kalau pas ayahnya enggak ada di rumah. Oke, benar. Bingung sendiri kan ya. Panik. Karena kalau panik kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti dah itu. Harusnya ngambil air putih itu sudah jadi. Wah, ini kemana-mana. Iya benar, nanti apalagi nih yang diambil ini repot mesti kalau sudah panik kita nggak bisa berpikir jernih istilahnya. Karena soalnya urusan anak ya. Benar sekali. Anak dan adalah segalanya. Iyalah. Harus baik-baik loh nak. Harus baik-baik loh. Wah ini jadi kemana-mana. Saya kok sama dokter Feby tuh pembahasannya bisa kemana-mana ini ya. Luas ya. Sejam kurang. Iya. Iya Sobat Asa, tak terasa ini sudah jam 4:07 nih ya kita ngobrol-ngobrol tentang kejang demam ini. Cepet banget ya. Nah ini kan banyak guyonnya ini kita ya. Tapi semoga ilmunya keserap dikit. Iya nyampe lah ini dokter. Karena banyak mitos yang beredar di luar sana yang kita pikir itu benar dan ternyata itu ya memang mitos. Ada yang benar mitos, ada yang fakta. Harus kita pilah lah istilahnya. Kadang masih nemu orang tua pasien itu kalau anaknya kejang dikasih sendok di mulut. Oke. Nah itu sama bener nggak dah? Sama sekali tidak boleh. Nah, apalagi tangan kita dimasukkan gitu. Iya. Aduh nanti keluar jarinya tinggal berapa? Bener. Yang bener dikasih apa sih dokter? Kayaknya nggak perlu dikasih apa-apa. Yang penting kalau misalkan ada benda-benda yang berbahaya di sekitar langsung disingkirin. Terus anaknya ditempatkan di alas yang datar, nggak lumayan keras juga. Soalnya nanti takutnya waktu mungkin dia tipe kejang yang kepalanya menghentak-hentak, kebentur jadi trauma, ya, kebentur. Terus kalau misalkan mungkin dia ada kayak muntah, nah ini biasanya ada yang kejang demam sekaligus ada muntahnya. Muntahnya cuma sekali tapi habis itu kayak ngiler gumoh. Nah kalau anak-anak kita kan takutnya keselak ya. Iya yang balik lagi soalnya. Jadi nanti umpama kejangnya sudah selesai langsung aja dimiringin ke kiri. Harus ke kiri ya? Harus ke kiri. Nggak boleh ke kanan? Kalau memang ke kiri nggak bisa ke kanan.
kalau ibu ini. Kenapa sih nggak boleh ke kanan kayak gitu? Lebih baik memang ke kiri karena nanti supaya aliran darahnya itu juga lancar. Karena kalau ke kanan kan untuk aliran darah balik ke jantungnya tertekan. Takutnya ternyata dia punya permasalahan di tubuhnya. Ya benar-benar. Gitu. Kayak tidur itu bagusnya juga miring ke kalau tidur kanan ya, balikannya ya salah, mana Iya, salah. betul. Itu. Nah, ini yang harus kita tahu karena Betul. kadang-kadang ya agak sama-sama. Bener kayak saya tadi tidur harus ke kanan salah. Betul. Kalau kiri nanti nempa di jantung sih ya dokter ya, Iya, betul. numpu gitu ya. Tapi kalau muntah baru ke kiri. ke kiri, ngirimnya. Oke, nah itu salah satu fakta yang harus kita tahu. Iya dokter, nah ini sebelum kita tutup ini acara Bincang Sehat ini harus ada closing statement dulu dari dokter terkait tema kita di hari ini. Monggo. Oke, apa ya closingnya? Jaga kesehatan putra dan putrinya selagi liburan. Benar. Jangan lupa untuk makanan sehat dan bergizi karena perubahan cuacanya ini agak ekstrim dan kalau misalkan menjumpai kasus kejang demam pada anak, jangan ragu untuk seeking for help atau harus ke tenaga kesehatan. Jangan ke alternatif ya. Iya, ini harus loh ini ya. Harus. Soalnya penyebabnya harus ketemu dulu. Iya, betul. Oke, terima kasih ya dokter. Oke, ini sama-sama. sharing kita saya sebagai orang tua. Iya, Tapi belum betul tua. sekali. Kalau saya belum presiden. Wah, bisa aja. Iya, tak lupa juga yang sudah ini di Facebook ini ada Bunda Titi. Selamat sore. Ini memantau dari kawasan Bendungerit ini dokter. Waduh, mendung juga nggak nih Bu? Nah, sama nggak ya di sana ya? Kemudian ada Papa Arif, ada Paktu Tirta Nuruan dari Bali. Jauh ya, dari Bali jauh-jauh ini ngikut acara Bincang Sehat ini punya anak putra-putri enggak ini? Wah, sepertinya iya. Wah. Iya benar sekali. Kemudian ada Kak Suci Ningdia ini yang juga memantau dari live Facebook, juga buat Sobat Asa yang sudah memantau melalui live Facebook, frekuensi gelombang radio dari rumah masing-masing. Oke, itu ya Sobat Asa, perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Matur nuwun Dokter Feby. Sami-sami. Terima kasih loh sudah diundang juga. Nanti jangan bosan kalau saya undang lagi. Insya Allah. Tak siapin dulu ini apa ini? Iya, harus berbagi pokoknya. Oke ya Sobat Asa, Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Dan jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.